Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudaraku, pada minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama. Pada waktu kita berdoa, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, dan kita menempatkan diri kita sebagai anak. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang dikuduskanlah namamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang perlu kita sadari sebelum kita berdoa, yaitu kita mengetahui bahwa Allah kudus, namanya kudus. Saudara dan saya berdosa, tetapi oleh karena perkenan Allah melalui Yesus Kristus datang untuk menebus dosa saudara dan saya, maka saudara dikuduskan, saudara disucikan, saudara diampuni atas segala dosa dan pelanggaran saudara. Karena itu kita memiliki hak untuk bisa berbicara dengan Tuhan yang kudus melalui doa. Karena Yesus Kristus telah membuka tabir di mana kita bisa masuk kepada ruang Maha Kudus, dan dalam ruang Maha Kudus kita bisa menghampiri Allah dan berbicara dengan Allah dengan penuh leluasa. Yang kedua, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kita perlu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang agung. Karena itu dalam setiap doa kita harus membesarkan nama Allah. Kita naikkan puji-pujian, meninggikan akan nama Allah. Karena nama Allah dahsyat, nama Allah berkuasa, nama Allah yang telah dimasyhurkan oleh saudara dan saya dan seluruh bangsa. Itulah nama satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tidak ada ilah atau Allah selain Tuhan yang hidup. Ada Allah-Allah atau ilah-ilah palsu, tetapi satu-satunya Allah yang benar. Itulah Allah yang akan saudara naikkan di dalam doa-doa saudara. Karena itu besarkanlah nama Allah, memuji akan semua karya-karya dan kebesaran-kebesaran Allah yang telah terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, saudara naikkan puji-pujian Tuhan atas kebesaran penyembuhan saudara alami. Saudara telah berhasil dalam pekerjaan saudara, saudara naikkan ucapan syukur atas keberhasilan Allah beri di dalam prestasi saudara, di dalam pekerjaan saudara. Kalau saudara bisa makan dan minum dan Tuhan memelihara saudara, saudara juga membesarkan nama Allah melalui apa yang telah Allah siapkan bagi makanan dan minuman saudara. Dan yang ketiga, sebelum saudara berdoa, saudara menyadari bahwa nama Allah itu nama yang kudus. Dikuduskanlah namanya. Itu artinya bukan Allah perlu dikuduskan di dalam doa saudara, karena Allah itu sebenarnya sudah kudus. Saudara perlu mengkuduskan nama Allah, meminta kepada Allah supaya Allah bertindak, supaya Allah bekerja, supaya orang-orang yang belum percaya, orang-orang duniawi bisa melihat Allah yang kudus itu. Kita minta kepada Allah supaya nama yang kudus itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka tidak mengetahui Allah yang kudus. Karena itu dalam permohonan kita kepada Tuhan, kita minta dikuduskan nama Allah. Artinya kita minta supaya Allah bekerja secara luar biasa, supaya dunia bisa melihat kekudusan Allah, kebesaran Allah, nama yang ajaib itu. Dan juga Allah bisa memakai saudara. Minta supaya Tuhan memakai saudara, supaya saudara bisa memasukkan nama Allah, supaya dunia, orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus bisa melihat Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa dengan memuliakan nama Allah, dengan menyadari bahwa Allah itu kudus, dan juga berdoa supaya Allah berkarya, supaya dunia bisa melihat bahwa Allah itu hidup, Allah itu kudus, dan namanya patut dimasyhurkan oleh seluruh bangsa. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat berdoa. Salam.